Untuk kondisi tanaman seperti ini dengan umur 120 hari setelah tanam, kemudian dengan aplikasi pupuk yang sangat irit, dengan performa seperti ini terbilang cukup bagus, karena untuk aplikasi pupuk hanya menggunakan pupuk subsidi, kemudian Razio dan juga menggunakan Primavos. Kemudian ini kita akan spilkan beberapa fungisida dan juga insektisida, berikut juga nutrisinya yang digunakan. Ada fungisida Besromil untuk fungisida sistemiknya, kemudian untuk pengocoran menggunakan Manuhara untuk kalsiumnya, kemudian untuk antisipasi lalat buah bisa menggunakan Joker ataupun Biotrifos, dan untuk fungisida kontaknya menggunakan Mantep. Ulat menggunakan Clomet. Kemudian ini juga ada Biotrifos untuk rollingan dalam antisipasi serangan dari lalat buah. Asam amino, yaitu ada asam amino bensip. Kemudian untuk fungisida kontak juga menggunakan ini untuk pembobot buahnya, kita sarankan menggunakan Lika Grow Plus. Jadi seperti ini untuk contoh buahnya yang dari tipe ori dan juga dari tipe RM. Kita bisa lihat dari buahnya. Untuk yang tipe ori, untuk ujung buahnya itu tumpul seperti ini. Kemudian yang tipe RM, nah, cenderung lebih runcing. Pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang bernyala, meski panas badai hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video kali ini atau pada pagi hari ini kita melakukan kunjungan ke lahan Mas Adi yang kebetulan untuk saat ini lagi atau sedang melakukan proses penyepraian, yang kemarin sempat terkendala pada serangan bercak daun. Jadi di sini kita akan pantau untuk perkembangannya seperti apa, karena kemarin sudah kita sarankan untuk pemberian beberapa fungisida kontak maupun sistemik yang diaplikasikan untuk antisipasi dalam serangan bercak daun. Ini tanaman sudah memasuki usia sekitar 120 hari, tapi untuk proses panennya mundur karena ketika daun atau bercak daun menyerang untuk selama atau petik 4 kali, yang seharusnya kalau umur 120 hari itu untuk tanaman jenis Tavi itu sudah petik yang ke sekitar 8 kali, karena terkendala bercak daun di awal, jadinya untuk proses panenannya mundur, baru proses petik yang ke-4 kali. Kita akan keliling lahan untuk melihat performanya, dan juga kita akan sepilkan beberapa insek dan juga nutrisi maupun fungisida yang diaplikasikan menggunakan fungisida sistemik dan juga menggunakan insektisida. Nah, ini untuk fungisida yang kita aplikasikan untuk kali ini menggunakan Razio dan juga menggunakan Primavos. Primavos dan juga Razio sudah dimix menggunakan berapa mili, Mas? Menggunakan berapa mili? 60 mili. Dimix, kemudian dimasukkan dalam tangki 16 liter. Beberapa fungisida dan juga insektisida, berikut juga nutrisinya yang digunakan. Ada fungisida Besromil untuk fungisida sistemiknya, kemudian untuk pengocoran menggunakan Manuhara untuk kalsiumnya,
Kemudian untuk antisipasi lalat buah bisa menggunakan joker ataupun biotrifos, dan untuk fungisida kontaknya menggunakan mantep dengan harga yang cukup terjangkau. Kemudian untuk ulat menggunakan Clomet. Kemudian ini juga ada biotrifos untuk rollingan dalam antisipasi serangan dari lalat buah. Kemudian ada MKP untuk kocor, dan juga super stick ini untuk perekatnya. Kemudian di awal-awal kita sarankan menggunakan asam amino, yaitu ada asam amino bensip. Kemudian untuk fungisida kontak juga menggunakan dakonil, ini untuk rollingan ketika serangan dari bercak ataupun antraknus parah, bisa menggunakan fungisida kontak dengan kandungan yang lebih tinggi, yaitu dakonil atau klorotalonil. Dan kemudian untuk tungau kita sarankan untuk menggunakan terminator dengan bahan aktif piridaben 135 gram per liter. Kemudian untuk nutrisinya, ini untuk pembobot buahnya kita sarankan menggunakan Lika Grow Plus. Ini kemasan 100 gram, penggunaannya irit hanya menggunakan 3 sendok jelly untuk tangki 16 liter. Kemudian selain menggunakan Lika Grow, juga menggunakan kalium cair, menggunakan KCl Dewa Dewi dengan kandungan kalium sebanyak 35%. Kemudian ada fosfat dan juga sulfur, boron dan juga zinc. Untuk insektisida, fungisida itu diselang-seling atau di rolling. Untuk serangan lalat buahnya bisa minim, karena di situ tidak terjadi yang namanya resisten untuk hamanya, terutama hama lalat buahnya. Nah, bisa kita saksikan untuk performanya. Untuk vigor tanamannya memang tidak terlalu tinggi, karena di sini nutrisi yang diberikan itu cukup irit. Untuk pupuk hanya menggunakan pupuk subsidi. Kemudian pada saat awal-awal kemarin kita hanya melakukan sistem pengocoran. Nah, ini tanamannya cuma ya tingginya paling sekitar 160-170 cm. Nah, seperti ini performa dari cabai rawit Tavi milik Mas Adi, yang dalam penggunaan nutrisi maupun injeknya terbilang cukup irit. Nah, ini untuk performa dari pohonnya. Kita lihat buahnya. Ini buahnya cukup besar-besar ya untuk rawit Tavi. Kemudian kita lihat untuk buahnya sangat banyak. Ini ada juga yang terserang Gemini virus. Karena dari awal tanam saya sudah menduga bahwasannya untuk tipe daunnya itu sudah berbeda. Kita bisa lihat performanya dari yang antivirus. Kemudian ini ada beberapa tanaman yang terserang virus Gemini. Nah, ini termasuk tipe ori. Nah, dalam pembibitan itu biasanya ada beberapa oknum yang tidak jujur untuk memberikan bibitnya itu sesuai dengan harapan petani. Yang diharapkan Tavi malah ada juga yang tercampur seperti ini. Makanya untuk petani tetap kita sarankan untuk lebih baiknya atau lebih amannya itu beli benih secara kepekan daripada untuk beli bibit langsung yang nantinya hasilnya seperti ini. Tapi ini walaupun dengan kondisi tanaman terserang virus Gemini, kita lihat performa buahnya. Nah, untuk performa buahnya cukup bagus karena terhitung walaupun Gemini virus, walaupun bule, tapi masih ada buahnya. Nah, hal ini dikarenakan untuk pemberian insektisidanya rutin, kemudian untuk pemberian dari nutrisi fungisidanya juga rutin. Nah, walaupun kuning, walaupun bule, untuk buahnya juga besar-besar. Nah, bisa kita lihat perbedaannya secara langsung. Ini untuk yang Tavi, kemudian sebelah kanan ini
masuknya tipe ori. Jadi seperti ini untuk contoh buahnya yang dari tipe ori dan juga dari tipe RM. Kita bisa lihat dari buahnya. Untuk yang tipe ori, untuk ujung buahnya itu tumpul seperti ini. Kemudian yang tipe RM, nah cenderung lebih runcing. Dari buahnya juga berbeda, yang tipe ori lebih glowing dan juga untuk karakter buahnya itu lebih keras. Nah, kita lihat dari dekat untuk buahnya seperti ini. Ini untuk tipe ori 212. Kemudian ini untuk RM Tavi. Untuk dari segi harganya juga berbeda. Untuk yang ini biasanya lebih mahal, selisih antara 3.000 sampai 5.000. Kemudian yang ini lebih murah untuk harganya. Tapi untuk proses panennya biasanya yang ini 3 hari, kalau ini bisa sampai 6 hari atau 7 hari. Lebih tahan untuk dalam pengirimannya. Kalau ini dipetik 7 hari atau 6 hari sudah pasti tidak tahan, karena buahnya ini cenderung lebih empuk. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padamkan semangat bertahan, dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri engkaulah asa. Cabai merah bukan sekadar rasa, tapi kisah kerja keras dan doa. Tiap biji menyimpan cerita tentang tangan yang tak kenal lelahnya.